Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke on-chain analysis dan mungkin update ini adalah update on-chain setelah Bitcoin beberapa kali gagal untuk menembus 38.000 ya, sudah kayaknya 3 atau 4 kali. Nah, pertanyaannya apakah terjadi selling ya atau jangan-jangan terjadi akumulasi di para mungkin di para walletnya bandar, retailers dan miner. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan juga seperti biasa gue akan coba menjelaskan dulu apa itu on-chain analysis. Karena on-chain ini bukanlah suatu segmen yang rutin ya, bukan kayak daily charting with Toshi atau DCWT ya, dimana itu kita update setiap hari. Nah, jadi on-chain ini, atau lebih tepatnya on-chain analysis adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency ya. Karena dia menganalisa data blockchain, makanya on-chain analysis ya. Nah, data yang menurut gue yang paling penting kita perhatikan itu adalah Bitcoin. Kenapa? Karena data Bitcoin itu tentunya akan punya korelasi besar ke altcoins. Gitu. Jadi kalau gue pribadi sih lebih suka melihat data Bitcoin. Karena biasanya alts akan cenderung mengikuti karena korelasinya tinggi ya. Nah, on-chain analysis ini pertama gue harus jelaskan dulu bukan pengganti dari TA, technical analysis atau fundamental. Ini adalah suplemen ya. Ini adalah bisa dibilang cabang olahraga ketiga begitu ya di dalam cryptocurrency. Jadi tiga-tiganya harus bersinergi supaya kita bisa mendapatkan suatu pemahaman mengenai market yang lebih jelas begitu ya. Nah, jadi apa yang membuat blockchain ini atau data on-chain ini menarik? Karena bisa dibilang data dari blockchain ini adalah dia itu sifatnya immutable. Saat sudah ditulis atau saat sudah tercatat, itu tidak bisa diganggu-gugat. Salah satu contoh paling terkenalnya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network yang terjadi antara Halvini dengan Satoshi Nakamoto ya. Jadi Satoshi Nakamoto mengirim Bitcoin pertama itu adalah ke walletnya Halvini ya. Nah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Semua hard fork dari Bitcoin pun tetap akan mencatat itulah transaksi pertama di blockchain-nya itu ya. Jadi dengan datanya tidak bisa diubah-ubah, tentunya kita bisa melihat apa? Pergerakan para bandar, retailers dan tentunya para miner ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan ini menarik untuk diperhatikan. Nah, tetapi kalau kita lihat ya menggunakan misalkan Etherscan atau kalau ya Bitcoin ada banyak banget lah ya, Bitcoin Scan dan lain-lain, itu datanya terlalu random. Maka dari itu kita menggunakan ya kita bilang aja nih suatu user interface yang bernama CryptoQuant. Ada banyak yang lain juga, ada Glassnode dan lain-lain. Tetapi enaknya CryptoQuant ini gratis. Jadi lu bisa pakai langsung ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita akan mulai dulu dengan Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow, Bang? Masih ada yang suka nanya. Karena kalau lu cuma bahas outflow, itu lu cuma bahas ya literally outflow-nya aja. Kalau bahas inflow doang, ya lagi-lagi cuma bahas inflow. Ada orang suka ngomongin, lihat nih, outflow-nya hari ini misalkan 1 juta Bitcoin. Itu ekstrim ya, contoh ekstrim. Nah, tetapi ternyata inflow-nya 2 juta, ya berarti net flow-nya apa? Ya net flow-nya tetap masih masuknya gedean inflow. Nah, maka dari itu kenapa gue lebih suka pakai net flow? Karena ini adalah selisih ya, inflow kurangi outflow. Jadi udah jelas mana yang lebih banyak terjadi, masuk atau keluar gitu ya. Cara bacanya gimana, Bang? Cara bacanya gampang banget ya. Kita ambil contoh yang lebih ekstrim di sini ya. Jadi di sini ada 2 bar warna merah dan bar warna hijau. Nah, bar warna hijau ini cenderung menunjukkan apa? Inflow. Artinya, ya para bandar dan retailers, ini kan data all exchange ya, mengirimkan Bitcoin dia dari wallet dia ke exchanger. Pertanyaannya kira-kira mau ngapain? Kemungkinan besar menjual. Tapi nggak pasti, maka dari itu disebutnya possible selling. Jadi, korelasinya adalah contoh seperti di sini ya. Saat terjadi inflow besar, kayak di sini inflow-nya itu 16.000 tapi 43.000 Bitcoin masuk. Apa yang terjadi? Harga drop begitu. Karena lagi-lagi kalau lu kirim dari hardware wallet, dari hot wallet ke exchanger, kira-kira mau ngapain? Kemungkinan besar mau dijual. Nah, ini vice versa ya. Apabila terjadi misalkan outflow, artinya Bitcoin diambil dari exchanger dikeluarkan ke wallet oleh para retailers dan bandar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan possible buying. Jadi mereka membeli Bitcoin dan dikirim ke wallet mereka
bisa hot wallet, bisa juga cold wallet. Artinya possibility-nya akan di hold lebih lama. Korelasinya itu membuat harga meningkat. Pasti nggak bang? Nggak ada yang pasti. Kita ambil contoh di sini ya. Di sini terjadi outflow tapi turun. Nah justru ini menunjukkan apa? Para bandar pun yang terkenal sepertinya tidak pernah salah, ternyata terbukti bahwa dia seringkali akumulasi di tempat yang mungkin tidak paling efisien, tidak paling bottom gitu. Jadi justru dengan on-chain kita melihat mitos dari bandar yang selalu benar itu ternyata salah. Bandar kadang-kadang melakukan akumulasi di tempat yang tidak tepat dan melakukan TP di tempat yang juga tidak tepat lagi-lagi ya. Nah, untuk sekarang kita akan ambil data terbaru ya di mana Bitcoin struggling di atas dari 37 dan nggak bisa nembus-nembus 38 sudah beberapa hari di sini ya, sudah dari arguably dari tanggal 24 November sampai sekarang. Nah, kalau data dari retailers dan bandar ternyata menunjukkan bahwa para bandar dan retailers melakukan akumulasi ya atau possible buying walaupun dengan catatan kecil ya. Kalau kita di sini outflow-nya itu 1.200-an, di sini 2.000-an, di sini 2.700, di sini 2.400 dan seterusnya. Ya, jadi secara spot para retailers dan bandar cenderung melakukan akumulasi ya. Nah, pertanyaannya apakah para miners melakukan hal yang sama? Lagi-lagi kita menggunakan data net flow, tetapi kali ini menggunakan wallet miners ya. Jadi mereka melihat aktivitas wallet miners. Lagi-lagi sama ya, secara rumusnya inflow kurangi outflow. Cara bacanya juga sama seperti yang exchange net flow. Nah, kalau kita lihat di sini data dari para miners lebih bervariasi ya. Dari tanggal 24 dia ada beberapa hari akumulasi, beberapa hari possible selling ya. Kayak contoh di tanggal 24 November terjadi outflow 600 Bitcoin, di tanggal 27 1.300 dan di tanggal 30 kemarin dia 716 ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan tanggal 25, tanggal 26, tanggal 28 dan 29 juga mereka melakukan inflow. Arguably sedikit lebih banyak melakukan inflow ya. Jadi ada sedikit perbedaan nih. Para retailers dan bandar cenderung melakukan akumulasi walaupun tipis-tipis. Sementara para miners dia seperti bingung ya. Kadang-kadang outflow, kadang-kadang inflow ya. Nah, jadi sekarang cenderung masih seri nih ya. Spotnya secara retailers dan bandar melakukan akumulasi tipis-tipis. Miners ada akumulasinya tetapi kalau secara hari lebih banyak terjadi inflow ya. Nah, mungkin sekarang kita ke tiebreakernya nih. Apakah ya yang akan mungkin merusak harga dari Bitcoin atau malah bikin dia melambung tinggi adalah leverage. Nah, kita lihat apakah sekarang leverage mulai meningkat atau jangan-jangan mulai turun. Ya, tentunya itu akan berpengaruh juga ke possibility terjadi long squeeze atau short squeeze. Nah, sebelum kita masuk ke sana ya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ini apaan bang? Ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya apa bang? Ya, bahasa simpelnya ini garis biru atau ungu semakin tinggi menunjukkan leverage semakin besar di market ya. Nah, dari mana aja? Dari semua data exchange yang ada di sini ya. Nah, apa yang kita bisa lihat atau kita gimana cara pakainya ya? Di sini kita bisa melihat resiko terjadi long squeeze atau short squeeze ya, di mana biasanya market mulai over leverage dan ya tinggal kita lihat dia itu lebih dekat ke resisten atau support begitu ya. Nah, kita ambil contoh dulu sekarang adalah short squeeze. Untuk short squeeze ini kita bisa lihat ya, di mana biasanya harga itu cenderung stabil atau sideways. Naik dikit boleh, turun dikit boleh, tapi intinya nggak terlalu banyak pergerakan signifikan seperti di sini ya. Nah, terus selanjutnya adalah
estimated leverage ratio mulai meningkat seperti di sini ya. Nah, terus apa yang terjadi? Pelan-pelan harga mulai menaik dan estimated leverage ratio turun. Artinya apa? Artinya posisi long di sini ya. Sorry, bukan long, posisi short, sorry. Posisi short di sini yang tadinya berharap market akan turun terkena likuidasi ya. Seperti yang kita tahu, posisi short itu adalah salah satu beban market sehingga harga turun ya. Nah, itu bahasa lebih tepatnya adalah selling pressure gitu ya. Nah, apabila selling pressure ini berkurang alias terlikuidasi, apa yang terjadi? Harga meningkat. Kita ambil contoh si A dan si B. Andaikan si A dan si B ini sama-sama buka di harga 19.300. Ya, ini Bitcoin zaman 2020. Nah, si A harga harga likuidasi dia itu misalkan di sini ya di angka 19.400. Ini orangnya kita ambil aja contohnya dia sangat over leverage gitu ya. Nah, si B dia itu di angka 21.345. Nah, berjalan market, nah mereka awal profit nih sama-sama. Tiba-tiba harga meningkat ke sini. Boom. Dan apa yang terjadi? Si A terkena likuidasi ya. Saat si A terkena likuidasi, maka selling pressure berkurang. Estimated leverage ratio turun ya. Nah, efek domino terjadi. Tadinya si B yang aman, tiba-tiba juga jadi kena likuidasi karena harga meningkat ke angka 21.000 dan seterusnya. Ya, ini bisa terjadi ke ribuan bahkan ke ratusan ribu trader secara bersamaan dalam 24 jam dan membuat harga meningkat dengan signifikan, ya. Itu short squeeze. Untuk long squeeze literally the same, tinggal dibalik aja logikanya, ya. Nah, sebentar, ketarik. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Jadi harga misalkan lagi ranging sedikit ya, cenderung mulai sideways, estimated leverage ratio naik, dan boom, harga turun bersama dengan estimated leverage ratio. Kalau kalau tadi ya, posisi short yang kena squeeze, makanya short squeeze. Kali ini posisi longnya overconfident, dia berharap akan naik, ternyata malah turun ya. Jadi literally sama kejadiannya seperti short squeeze, tinggal dibalik saja logikanya ya. Nah, itu konsepnya. Sekarang apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat di sini, yang menjadi bensin utama ya dari Bitcoin yang kemarin tuh ngepump, bukan di sini tepatnya ya. Sebentar, ini sedikit. Nah, sini ya, salah tarik sedikit. Nah, di sini ya. Yang menyebabkan Bitcoin meningkat dari 28.000 sampai ke angka 30 ribuan itu jelas adalah leverage ya. Kita bisa di sini estimated leverage ratio drop dengan signifikan, harga meningkat dengan signifikan. Nah, itu membuat harga Bitcoin bermain di angka 35 ribuan. Nah, setelah di sini kita bisa lihat leverage pelan-pelan mulai naik nih. Dari tanggal November pertengahan lah ya, dia mulai naik pelan-pelan ke atas. Jadi, sekarang sayangnya ada potensi terjadi long squeeze. Kenapa terjadi long squeeze? Atau ada potensi ya, bukan pasti terjadi potensi. Sekali lagi bukan pasti tapi terjadi potensi ya. Karena 38.000 sudah 4 hari berturut-turut menjadi resisten yang menyebalkan bagi Bitcoin secara TA ya. Nah, di sini estimated leverage ratio mulai meningkat. Nah, kalau seperti itu artinya apa? Posisi long di sini yang overconfident ada kemungkinan bisa kena liquid. Dan kalau itu banyak secara bersamaan, boom, harga Bitcoin bisa drop ya. Jadi secara spot kita bisa lihat para retailers dan bandar melakukan akumulasi tipis-tipis, miners bingung, tetapi leverage-nya sedikit berbahaya, atau bukan sedikit ya, tetapi cukup berbahaya untuk Bitcoin. Karena lagi-lagi 38.000 sudah berkali-kali menjadi resisten dan di sini estimated leverage ratio mulai meningkat. Ya, jadi sekali lagi buat lu yang terlalu overconfident Bitcoin akan pump, hati-hati ya, karena di sini mulai keluar resiko kemungkinan terjadi long squeeze ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke MVRV ratio. Untuk MVRV ratio ini sendiri ngomongin apa? Ini ngomongin soal kondisi Bitcoin sedang dalam overbought atau oversold ya. Cara pakainya bisa dibilang sama percis kayak RSI, tapi cara ngitungnya beda tentunya ya. Yang satu TA, satu masuknya ke on-chain ya, tapi cara pakainya sama. Jadi buat lu yang sudah akumulasi nih dari pertama kali dia masuk tuh berarti Juni 2022 sampai dikasih waktu lumayan lama sebenarnya ya, sampai Januari 2023 pasti sudah senyum-senyum sendiri. Kan lu dapat Bitcoin di bawah dari 20.000, lu bahkan dapat bottom di angka 15.000 dan seterusnya ya.
Tetapi sayangnya secara estimated leverage ratio sekarang sudah lewat masa-masa terbaik untuk akumulasi ya. Buat lo yang kelewat nggak apa-apa, lo bisa tetap akumulasi secara spot dari TA. Lo bisa nonton DCWT yang kita akan update nyaris setiap hari lah ya. Nah, ini selanjutnya kita akan pakai untuk apa? Untuk TP bisa kita bilang ya, sama seperti di sini. TP di cycle kemarin cukup efektif ya. TP pertama itu di sekitar 40.000, TP kedua di 48.000, TP ketiga di 57.000, TP keempat nyaris ke ya bisa dibilang mendekati all time high lah di angka 61.000 ya, di mana all time high-nya di sini sekitar 69-an ya. Lagi-lagi ini di cycle kemarin performanya sangat baik untuk kita melakukan akumulasi dan TP berkala ya. Nah, tapi untuk sekarang masih di tengah-tengah. Jadi sekali lagi buat lo yang ingin akumulasi secara spot nggak apa-apa. Yang mungkin kelewat di sini atau takut waktu akumulasi di sini nggak apa-apa. Kita bisa tetap TA lewat kita bisa tetap DCA lewat TA. Ya, jadi buat lo yang belum, silahkan bisa nonton DCWT gua ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini secara on-chain. Lagi-lagi gue ingatkan, secara leverage ada resiko terjadi long squeeze. Jadi buat lo yang punya posisi long sekarang, kalau sampai dalam beberapa hari ke depan 38.000 belum berhasil ditaklukkan dengan signifikan ya. Jadi ditaklukkan ya, di reclaim dan dijadikan support, itu bahaya ya. Karena lagi-lagi sudah beberapa hari ke belakang dia reject terus, estimated leverage ratio mulai meningkat ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk chain kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.